Nah pas kejadian itu baru ada kali dari kayak lantai 2 ke dasar lah jatuhnya, gelinding. Habis jatuh juga ngeliat ke atas, teman, "Min, gimana?" "Aduh, taruh dulu, res." Itu pas saya masih pegang pohon itu. Saya lagi mas duduk langsung megang pohon gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan Jejak Backpacker Misteri kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Latimojong, Sulawesi Selatan pada tahun 2018 lalu. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Farmin. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di studio Jejak Backpacker. Makasih Bang. Kali ini saya mengundang Bang Farmin untuk menceritakan pengalaman mistis, Bang, yang pernah dialami di Gunung Latimojong. Oke, itu ceritanya gimana sih, Bang, sebenarnya? Itu kalau misalnya cerita sih panjang ya Bang ya. Mungkin kita berangkat dari Jakarta nih berlima. Oh, berlima. Nah, kita berangkat dari Jakarta nih berlima. Itu emang banyak kendala sih Bang. Sebelum kita menuju ke TKP. Oh, Dari dari kita mau di bandara itu aturan kita berangkat jam 12. Ternyata kita mundur jadi jam 4. Pertama dari situ. Nah, untuk pas keduanya sebelum kita menuju TKP, kita hampir sedikit di perjalanan tuh ada yang ngedrop. Oke. Ada yang ngedrop tuh, padahal belum masuk ke desa Karangan ya, masih di daerah kota itu banyak yang ngedrop. Teman juga ada 2 orang, dan juga pas kita masuk desa Karangan. Karangan ya. Itu emang hawanya udah beda Bang. Oh, udah beda. Udah beda banget hawanya. Pas kita mau masuk dari desa Karang itu naik jeep itu udah keadaan malam. Kalau nggak salah kita start jam 12. Masuk naik jeep kita jam 12, dan di pertengahan jalan itu sekitar jam 1 atau jam setengah 3, mobil yang jeep yang kita tumpangi itu tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati, nggak tahu kenapa. Karena kita coba tanya sama yang punya jeepnya, biasanya nggak trouble. Cuman ini kenapa bisa pas kita naik itu trouble. Nah itu juga pas dari situ kita nih yang ke sono ada dengar ya sedikit ada suara ya, maaf ya Bang ya, kayak gitu Bang. Padahal itu angin sama sekali nggak ada. Emang hujan turun, cuman angin nggak ada. Nah itu pas di mobil jeep masih trouble, itu yang Om siapa saya lupa namanya, itu pergi untuk mencari aki buat di mobil jeep itu. Nah kita ditinggal di situ dah. Di situ kita emang hawanya udah, suasananya udah agak sedikit beda ya. Beda lah. Nggak ada angin, cuman kita merasa dingin. Nggak ada angin, kita ada suara-suara. Terus ya kita itu berdoa aja dah. Nah pas sampai di rumah Ambe di desa Karangannya di atas, itu baru kita merasain ada sedikit suasana nyaman sedikit. Nah pas kita mulai mau pendakian, ada aja mas trouble lagi. Dari tas keril yang biasa saya pakai itu agak sedikit copot. Kalau pas dicek itu nggak apa-apa. Nah pas kita mulai pendakian itu di jam 8 pagi dari rumah Ambe di jalan. Paling biasa kita bawa keril lah yang standar. Emang itu nggak ada rasa capek apa gimana. Nah pas ini kita baru mulai daki sebelum pos 1 itu kita udah mulai bener rasa capek.
Dari teman-teman juga emang sedikit ada rasa capek, walau setengah jalan aja kita belum, baru ibaratnya baru mau lah, itu udah berasa rasa capek. Oh iya. Nah pas sampai kita di mau di pos 1 ada kejadian lagi bang, kita digonggong anjing. Nah situ nggak tahu kenapa kita digonggong anjing situ, digonggong anjing sampai kita aman dah di situ, udah selesai di pos 1. Nah kita mau berangkat jalan naik ke pos 2, mau masuk pintu rimba itu kita kedatangan tamu. Kedatangan tamu itu anjing hitam, nggak tahu dari mana tiba-tiba dia nongol dan ikut di perjalanan kita. Anjing hitam itu. Makanya kita juga kaget tiba-tiba mau masuk ke hutan rimba kok ada anjing, padahal sebelumnya itu nggak ada. Itu tiba masuk, anjing itu nggak gonggong, setiap kita berhenti, kita rest, selalu ngikut. Dan itu ibaratnya kayak penunjuk jalan dah. Nah pas kita selang jalan-jalan sampai di pos 4 tuh keadaan mau setengah 6, mau masuk maghrib. Kita ngeres di pos 4 yang kebetulan kata teman saya sebagai porter di sono, jarang ada yang mau ngecamp di pos 4, rata-rata di pos 5. Nah kita ngambil karena udah mau maghrib di pos 4. Pas maghrib itu ada kejadian lagi bang. Ya ibaratnya ya, maaf kata ya, biar kita sering di gunungan aja, cuma di sini lebih benar-benar kelihatan dah dari indera pendengar, masuk saya sendiri dengar ada bunyi kayak suara tukang bakso. Oh, padahal udah jauh dari perkampungan. Kalau udah jauh sekali ya. Iya. Bunyi tok tok tok. Nah saya refleks. Nah itu aja kesalahan saya pribadi, emang saya akui. Di situ saya bilang, wih ada tukang bakso nih ke teman-teman. Terus ada teman bilang, ih jangan kayak begitu. Nah dari saya ngomong begitu, nambah lagi bunyi kenceng. Pas masuk maghrib, suara itu hilang. Nah pas saya mau sholat maghrib, emang dalam tenda kan? Iya. Ada teman-teman di luar, kayak dia saya itu dalam tenda kayak bunyi, gerang kepala dia, saya dalam tenda tuh lagi sholat maghrib. Saya juga nggak tahu itu dari mana. Temen yang ngedenger di luar. Kalau saya di dalam nggak ngedenger sama sekali. Oh. Terus pas mau jam 7 ada lagi suara ketok kayak gitu, sampai itu kayak kita mau tidur, itu anjing hitam yang ngikutin kita itu beberapa kali kelilingin tenda kita di pos 4 itu, karena yang kebetulan yang naik di situ cuma kita doang. Berapa kali tuh keliling sampai di mana, di pos 4 coba kita mau naik di masuk ke pos 5, emang jalurnya kan lumayan panjang. Ibaratnya ya kita cuman bawa berapa logistik lah. Mau masuk pos 5 itu kita air udah habis. Soalnya kita udah estimasi air cukup, ternyata udah habis di pos 5 itu. Ya kebetulan saya sama teman sebagai guide kita ngambil air di pos 5. Ternyata mata airnya itu paling bawah lagi. Dari pos 5 kita masuk ke hutan dikit, turun ke bawah. Jalurnya kayak jalur ini, apa namanya? Jalur setan di Merbabu gitu, miring. Ya, seperti itu. Nah, itu kejadian pas itu lagi ambil air, saya kebelet. Maaf nih, saya kebelet di situ. Nah, udah siap-siap, teman pesen yang ngambil air sama saya. Mas, hati-hati, di sini tempat biasa bidadari mandi. Ya, saya otomatis kan, masa iya sih? Ya coba, ya mas hati-hati aja, kalau mau agak kesono dikit. Pas saya lihat, ternyata pas matahari itu ke bawah, itu lagi jurang. Masa saya maaf mau buang hajat deket bawah jurang banget. Kalau misalnya biasa kan nggak terlalu bawah, kata teman saya, ke bawah aja mas. Wah, saya mikir lagi nih. Pas itu mau coba mau buka, teman udah mau jalan, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba ada kayak dari pohon. Ya langsung ya nggak jadi itu, saya batalin dah niat saya. Saya langsung naik jalan. Pertama mau preset untuk saya bisa pegang ranting situ. Nah pas sampai di pos 5 ketemu teman-teman, entah kenapa badan saya tiba-tiba menggigil. Kalau keadaan cuaca juga cerah, angin juga stabil, tapi badan menggigil kayak orang dingin banget lah, kedinginan.
Sampai saya pakai sarung tangan 2, pakai jaket itu bener saya ngerasa sendiri menggigil. Sampai kata teman, ini kenapa menggigil? Coba minum dulu, minum air hangat segala macam, tapi masih menggigil badan. Yang situ kurang lebih hampir setengah jam sampai 1 jam dah. Baru kita ngelanjutin ke perjalanan ke pos 6. Nah, sampai di pos 7 kan udah kelihatan kayak Bukit Nenek Mori. Kalau kita ke jalan lagi ke sana kan baru Rantai Mario. Nah, kita pas mau naik ke sampai ke Rantai Mario. Nah, teman-teman juga pada dengar dari sebelah sana dekat Bukit Mori kayak ada suara orang kayak manggil, "Kuy, hei, kuy, hei, kuy, hei," 3 kali. Nah, pas keadaan juga kita di situ emang lagi logistik habis, cuma air doang. Pertama saya jor udah mau nyerah, terus kedua teman juga ada yang sedikit emang udah mulai nyerah juga. Dan kebetulan ada teman saya sebagai ketuanya nih, bisa bilang ketuanya menyemangati saya. Nah, itu teman saya yang jadi porter nyamperin suara tersebut, Mas. Pas dicek nggak ada orang sama sekali. Itu pas dicek nggak ada orang sama sekali, sampai teman saya jadi porter, udah kita nyerah aja dah, sampai di sini udah selesai. Nah, kita mau nyerah, anjing itu balik lagi nah, coba dah, kata teman saya bilang, namanya Mas Dana kan ya, sebagai ketuanya, kita bisa kok, kita bisa, coba aja, kita bisa. Ya udah, kita coba bisa ke atas. Sampai di atas tadi cerah, tiba-tiba gelap pas sampai di atas tuh. Nah, pas kita mau balik turun lagi, kita kadang udah capek, logistik nggak ada, perut lapar. Nah, di pos 6 kita alhamdulillah ketemu teman baru, ketemu orang lain, ngobrol-ngobrol, kita kasih jamuan kayak Indomie, terus air ya. Kita alhamdulillah banget tuh di situ tuh. Nah, pas balik dari pos 6 itu kita ke pos 5, itu udah malam. Kadang udah malam, udah gelap. Itu saya baru ketemu lagi yang kedua kalinya pendaki itu yang dari asal Jakarta. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, dari situ anjing yang ngikutin kita nih, yang warna hitam, misah. Udah misah. Kita udah jalan sendiri. Itu biasa ada kalau misalnya kita sin dari pos 4 pos 5 sekitar 2 jam sampai 3 jam. Nah, ini kita lama banget. Bener, kita lama banget ya. Ibarat katanya kita dari jam 7 sampai ke pos 4 tuh hampir jam 2. Kita lewatin yang itu aja. Sampai teman saya namanya Mas Dan, terus stop dulu, coba merasa nggak kita lewatin sini lagi? Oh iya ya, kenapa lewatin sini lagi ya? Pada bingung tuh. Terus stop dulu dah, kita stop sini. Nah, selama beberapa jalan nih, saya jatuh. Saya jatuh, bro. Emang nggak jauh sih, saya jatuh, bro. Min, gimana? Aman. Pertama saya masih megang ranting. Itu ketiga kalinya tuh saya jatuh itu baru. Kan pertama saya masih alhamdulillah selamat. Kedua kali jatuh cuman masih bisa pegang ranting. Naik lagi jalan. Alhamdulillah kita pas jam 2 ketemu itu pos 4 base camp kita. Kita coba bikin hangat-hangat, makan. Sebelum tidur tetap juga kita denger juga suara lagi tuh. Tok tok tok. Udah langsung pada tidur gitu ya. Sampai ada yang saya juga mau buang air, nggak jadi, saya tahan aja dah. Karena kan kita perdana lah kita ke gunung di luar Jawa. Pas kita mau pulang itu dari pos 4, nanti aja, nanti sekitar jam siangan kalau nggak salah kita jalan lagi, ketemu malam lagi. Nah, itu di pos berapa ya? Ini pas ketemu malam saya jalur tuh, di jalur sampai masuk ke jurang. Kalau dari pos 4 tuh kan udah agak landai kan, ibaratnya masih kayak gini lah. Belah kanan ini jurangnya. Tuh pertama tumbler yang saya bawa jatuh, saya mau ngambil, pas saya pijak langsung sor gitu aja. Saya nggak jadi ngambil, biarin aja. Nah, pas kejadian itu baru
ada kali dari kayak lantai 2 ke dasar lah jatuhnya, gelinding. Tapi ya alhamdulillah ada tiang sama saya pakai tas pinggang di situ kena kayak kebentur lah. Saya sempat diem 15 menit. Saya tuh udah pikiran udah gimana ya, udah kayak udah malam juga, jalan licin. Habis jatuh juga ngeliat ke atas, teman, ini gimana? Aduh, taruh dulu ngeres. Itu pas saya masih pegang pohon itu. Saya lagi duduk langsung pegang pohon gini. Taruh ngeres, aman nggak? Aman nak. Bantuin nama teman. Saya bilang ini, Pul, di belakang gua ya. Di belakang gua. Kata teman saya, oh ya udah. Tapi jangan ninggalin gua di belakang gua nih, masalah beban gua nggak enak banget bawaannya. Mau bawa apa aja? Biasa bawa sampah kita nih, kita turun. Cuman bebannya kayaknya nggak enak banget ini. Udah kita jalan. Nyampe agak, tadinya kita mau buka tenda lagi tuh, mau nginep sehari lagi, cuman karena waktu kan kita hajar. Makanya saya bingung juga sama teman-teman, kok kita berangkat siang, kok ini kita pas turun kok ketemu malam lagi, mau ketemu pagi lagi, kita bingung juga kan di situ. Masih agak tanda tanya juga. Nyampe di pos 2, kita coba ngeres lagi. Mau jalan apa langsung? Langsung aja dah, kita langsung turun. Ya udah langsung turun. Pas sampai di pos 1 tuh udah agak terang dah, udah kelihatan agak sedikit mataharinya. Iya. Pas sampai di pos 1, teman yang ngedrop situ, poter kita. Karena kejadian di Lombok. Kejadian Lombok, gempa segala macam, kita coba nyemangatin dia. Dan di jalan pulang lagi, saya yang berjatuh lagi di situ. Nggak tahu kenapa, kayak sering banget di setiap perjalanan di Kemojong jatuh mulu. Pengalaman saya naik nggak pernah kayak gitu. Sampai beberapa kali ini jatuh, ya hampir ke jurang, ya alhamdulillah masih ada pertolongan lah, masih diselamatin. Nah pas saya tiba di rumah Ambe, itu siang-siang baru kita ngobrol semua di situ. Memang kan ada, biasanya kita kan nggak boleh cerita apa di sama pendakian ya kan? Iya betul. Pas di base camp, pas di bawah barulah situ pas kita cerita. Ternyata teman ini selaku porter ini bilang, Mas Heri, itu yang tadi pohon yang dinaikin tadi yang buat mainan kayak kuda-kudaan, itu biasa dipakai di sarangnya kuntilanak. Situ kita pun pada nervous. Beneran Mas? Iya, situ. Makanya nggak ada yang berani naikin tuh pohon. Nah terus ada yang bilang lagi, iya kok waktu tarik kita di jalan kok nggak tahu di pos berapa, itu kayak ada pohon, kayaknya deket nih. Pas kita jalan kok kayak ngejauh, kalau satu pohon itu doang. Itu baru cerita semua. Terus saya juga ngomongan, gue juga ada pas lagi ngambil pos 5 itu ngebuang air, tiba-tiba kayak ada angin lagi, gimana sih pohon coba gitu. Serius. Nah itu juga gue berapa kali jatuh, sampai gue jatuh hampir ke jurang gara-gara ketahan pohon. Alhamdulillahnya kalau misalnya nggak ketahan pohon mungkin nggak ada kali, mungkin dievakuasi kali yang ada. Jadi berita, jadi viral. Iya betul. Nah pas di situ juga teman kita si namanya Reni emang bisa ngerasa, ya Mas benar gitu juga. Pas sampai kita ngobrol gitu, lu ngapain dalam tenda? Ya sholat. Enggak, lu kayak suara gitu. Lu ngapain dalam tenda kayak gitu? Bikin suges. Enggak, gue sholat. Nggak ada suara apa-apa. Enggak. Itu kita lagi masa di luar dengar suara kayak lu kayak gitu. Enggak apa-apa. Kita sampai kita beragama di rumah Ambe situ. Bener, nggak ngapa-ngapain, mau sholat doang. Lah situ langsung dari diem. Bener, wah, set. Beda banget suasananya, beda banget. Kayak kita biasa naik di Jawa-Jawa ini, kok sini kok kayak beda dari pertama kita mau
di bandara, di perjalanan, terus di TKP pendakian, terus sampai pulang juga kita masih ada sedikit trouble juga. Sudah banyak trouble dari awal keberangkatan sampai pulang juga sudah banyak banget iya, Bang ya. Sudah banyak banget, cuman emang kita nggak tahu nih kenapa ini, padahal niat kita kan kesono kan bukan cuma untuk mendaki ke Latimojong ya. Kita juga mau bakal buat santunan kayak bagi-bagi buku buat ke sekolah di desa Karangan itu kan. Oh iya. Cuman kok kita mikirnya kok banyak banget ya dari awal sampai kita mau ngeres di sini sampai turun kejadiannya ada aja ya. Kayak saya nanya ke porter sampai dia bilang ini pertama kalinya saya sama teman-teman di sini benar luar biasa dah, banyak kejadian, terus logistik kita nggak ngebawa sampai hampir frustasi, terus sampai porter bilang kakinya biasanya dia bawa beban banyak, ini beban yang biasa itu sakit, sampai kaki sakit sampai kita di mau pulang tuh masih sakit dia, nggak tahu kenapa, dia baru pertama kali itu. Saya bilang emang bener mas, bener ini udah pokoknya pendakian sama kalian tuh memang luar biasa dah. Kayaknya gimana ya, kalau bisa dibilang di sono untuk alamnya bagus, cuman dari kitanya aja sih mas yang benar-benar mesti mempersiapkannya lah dari segi mentalnya, ya. Terus dari segi mountaineeringnya lah segala macem, sampai hati dah nggak usah. Jujur saya alami itu kesalahan saya sampai ngomong kayak gitu dah, mesti dijaga sobat santunnya. Oke. Ada tambahan lagi mungkin mas? Bang Farmin? Atau sudah cukup? Mungkin ada pesan dan kesan buat teman-teman di rumah? Untuk teman-teman di rumah sih pesannya ya buat yang pengen mau melakukan pendakian, atau teman-teman yang masih pemula ingin melakukan pendakian, jangan lupa tetap berdoa sama siapin mental, fisik, dan juga kita mesti sopan santun ke tempat yang mana kita tuju, karena itu bukan rumah kita hanya tamu. Jangan buang sampah juga sembarangan. Betul. Nah, J-Backers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker yang diceritakan langsung oleh Bang Farmin pada tahun 2018 lalu. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman di rumah yang ingin membeli baju yang saya pakai, kunjungi alterliving.id di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Farmin, terima kasih nih atas cerita dan kunjungannya ke studio Jejak Backpacker. Salam lestari. Selamat malam.